Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Anggraini Hidayat, mahasiswi dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 RMIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Pada alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar itu terdapat vagina dan vulva. Vulva sendiri dibagi menjadi dua, yaitu labium mayor dan labium minor. Pada bagian dalam terdapat ovarium, infundibulum, tuba fallopi, oviduct, uterus, cervical, dan vagina. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ovarium. Ovarium manusia memiliki sepasang yang berukuran kecil, panjangnya 3 cm, terletak di daerah panggul di rongga perut. Kedua, tuba fallopi. Tuba fallopi berbentuk seperti saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong berjari. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovarium bergerak ke dalam tuba fallopi. Lalu yang ketiga yaitu uterus, berbentuk seperti buah pir. Dindingnya tebal dan berotot, panjangnya 7 cm dengan lebar 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Jika di dalam tuba fallopi terjadi pembuahan dan terbentuk zigot, zigot akan didorong menuju uterus dan tiba di uterus dalam bentuk gastrula akhir, yaitu embrio yang sudah memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan dan organ untuk kemudian mengalami implantasi atau perlekatan dan berkembang menjadi bayi. Yang keempat yaitu serviks. Serviks atau leher rahim terletak di bagian bawah dari uterus yang berhubungan langsung dengan vagina. Yang kelima yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar. Merupakan alat kopulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran kelahiran bayi. Ujungnya terdapat himen atau selaput darah. Yang keenam yaitu vulva. Vulva itu terletak di ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva sendiri terdiri dari labia minor dan labia mayor dan klitoris. Bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra dan saluran kelamin. Yang ketujuh, klitoris atau tonjolan kecil pada labia minora. Pada kali ini juga saya akan menjelaskan tentang pembentukan terjadinya sel telur. Sel telur dibentuk di ovarium. Ovarium sendiri menghasilkan beberapa hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Kalau progesteron itu sendiri yaitu mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum. Selain progesteron dan estrogen, terdapat fungsi FSH, yaitu merangsang pematangan folikel. Untuk pembentukan sel telur yang disebut sebagai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid atau 2N. Oogonium
memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer atau diploid atau 2N. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan menjadi pubertas. Saat itu, oosit primer dalam keadaan dorman, berhenti tumbuh. Ketika mengalami oogenesis, oosit berada dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Saat bayi perempuan lahir, ada sekitar 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya. Terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas, jumlah oosit primer tersisa sekitar 200.000 saja. Saat pubertas, oosit primer melanjutkan meiosis 1 atau 1 oosit sekunder dan 1 polosit primer atau badan polar pertama. Oosit sekunder melanjutkan pembelahan atau meiosis 2, tetapi tidak sampai selesai, terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan berdegenerasi. Jika terjadi fertilisasi, meiosis 2 akan dilanjutkan kembali dengan hasil 1 ootit dan 2 polosit sekunder. Hasil akhir dari oogenesis adalah 1 buah ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 2 buah polosit sekunder. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yaitu hormon FSH, yaitu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel pada folikel. Yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone, berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel ovum. Yang ketiga, hormon estrogen, berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Ketika ovum sudah mulai matang dan tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi yang namanya siklus menstruasi, yaitu pendarahan atau bleeding secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan di ovarium. Siklus haid yang normal itu berada di antara 20-35 hari. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur, dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya, menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada saat menstruasi, adapun hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi, yaitu pertama, hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yaitu dikeluarkannya dari hipotalamus, yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. Yang kedua yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone, memicu pematangan folikel di ovarium sehingga terjadi sintetis estrogen dalam jumlah yang besar, mengakibatkan proliferasi sel endometrium atau penebalan. Yang ketiga yaitu hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Yang keempat yaitu hormon estrogen, yaitu memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Dan yang terakhir yaitu progesteron, yaitu berfungsi sebagai menebalkan endometrium.
Di sini ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masa atau follicle the growth dan menghasilkan hormon estrogen. Fase yang kedua yaitu fase estrus, merupakan fase pada setiap ovulasi, dihasilkan satu oosit sekunder. Yang ketiga, fase luteal, merupakan fase uterus pada tahap siap menerima dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi atau akan menjadi zigot. Yang keempat yaitu fase menstruasi, merupakan fase corpus luteum berdegenerasi dari lapisan uterus bersama di dinding dalam rahim luruh pada hari ke-28 sehingga terjadi pendarahan. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang kalender method atau pantang berkala. Adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggam atau berhubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat: metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan dan konsepsi atau awal dari kehamilan. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21-35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 3-6 kali siklus berturut-turut. Kemudian, hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Sekian video dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, ya.